Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas penyimpangan semu hukum Mendel. Submaterinya adalah komplementer. Komplementer merupakan sifat yang gen-gennya saling berinteraksi dan saling melengkapi. Apabila salah satu gen tidak hadir, maka sifat yang muncul akan terhalang. Contoh pada persilangan ini adalah warna bunga Lathyrus odoratus. Warna bunga ini ditentukan oleh gen C besar yang akan membentuk pigmen warna. Sementara gen C kecil tidak membentuk pigmen warna. Nah, untuk gen P besar ini akan membentuk enzim pengaktif warna, sementara gen P kecil ini sifatnya tidak akan membentuk enzim pengaktif warna. Pengertian dari komplementer tadi adalah gen-gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Jika salah satu gen dominan tidak hadir, maka sifat tidak muncul. Nah, misalnya tadi ada gen C besar. C besar ini menentukan warna. Sementara gen P besar ini akan merangsang munculnya warna. Jadi yang ini mengandung pigmen, yang ini mengandung enzim yang memunculkan pigmen ini tadi. Nah, kalau dia ada C besar dan P besar bertemu, maka warna yang muncul ini jadinya ungu. Sementara kalau di sini ada C besar, kemudian di sini P kecil ini adalah enzim yang tidak memunculkan warna. Jadi walaupun di sini ada pigmennya, tapi karena tidak ada enzim yang bisa memunculkan warna, maka warna bunganya adalah putih. Nah, untuk yang titik-titik ini bisa diisi C besar, bisa pula nanti diisi C kecil, ini bisa diisi P besar atau bisa diisi P kecil. Yang jelas untuk memunculkan warna ungu harus ada gen dominan C dan gen dominan P besar di sini ya, C besar dan P besar. Nah, kalau ada di sini C kecil, kemudian di sini ada P besar, di sini tidak ada pigmen, tetapi ada enzim yang bisa memunculkan warna ya, atau menaikkan pigmen. Ini juga nanti akan berwarna putih. Karena di sini tidak ada gen dominan yang satunya lagi. Tadi syarat komplementer harus ada gen dominan, dua gen dominan yang saling berinteraksi. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini soalnya disilangkan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan Lathyrus odoratus berwarna putih. Maka akan diperoleh keturunan dengan rasio fenotip sebagai berikut. Ini putih sama putih ya. Coba perhatikan di sini parentalnya putih dengan putih. Genotipnya putih yang ini C besar, P kecil. Kenapa dia berwarna putih bukan ungu? Karena di sini C besarnya tidak berinteraksi dengan gen P besar, sehingga sifat ungu tidak muncul. Nah, untuk pasangannya dengan putih yang lain, putih yang ini gennya C kecil, P besar. Ya, P besarnya juga sendirian di sini, tidak ada gen dominan C besar sehingga sifatnya tidak muncul ya. Tidak akan memunculkan warna ungu. Nah, kemudian kita cari gametnya. Untuk gamet di pertama dari C besar, P kecil, gametnya adalah C besar dan P kecil. Selanjutnya untuk C kecil dan P besar, gametnya adalah C kecil dan P besar. Nah, sifat C akan dominan yang besar ya terhadap dengan C yang kecil. Begitu juga dengan P besar, ini akan dominan terhadap P kecil.
Jadi dapat dilihat pada F1 bahwa kedua gen dominan yaitu C besar dan P besar memiliki sifat yang berbeda. Coba kita lihat untuk F1-nya. Di sini ada C besar, C kecil, maka C besar C kecil kita tulis, kemudian ada P kecil di sini P besar, maka kita tulis P besar P kecil. Nah, di sini ada dua gen dominan ya, ada gen C besar, ada gen P besar. Karena ada dua gen dominan di sini C besar P besar, maka akan muncul sifat warna ungu walaupun kedua induknya tadi berwarna putih. Tetapi keturunan pertamanya ini 100% berwarna ungu. Sekarang kita cari keturunan keduanya. Untuk keturunan kedua yang akan menjadi parentalnya atau induknya adalah sesama F1. Jadi disilangkan sesama F1 yaitu ungu dengan ungu. Dengan genotip C besar C kecil, P besar P kecil. Ya. Disilangkan dengan sesamanya di sini. Nah, selanjutnya kita tentukan gametnya. Gamet ini sudah berulang kali ya. Ibu terangkan bagaimana cara mencarinya. Nah, ini ada C besar P besar, maka tulis C besar P besar. Kemudian C besar P kecil, tulis di sini C besar P kecil. Ada C kecil P besar, tulis C kecil P besar. Selanjutnya ada C kecil P kecil, tulis C kecil P kecil. Demikian juga dengan pasangan gen satunya lagi ya, di sini sama gametnya karena sama genotip parentalnya. Setelah didapat gametnya, langsung kita masukkan gamet yang didapat tadi ke dalam papan catur. Nah, di sini gamet yang pertama ada C besar P besar, C kecil P besar, C besar P kecil, dan C kecil P kecil. Demikian juga dengan gamet satunya lagi, C besar P besar, C kecil P besar, C besar P kecil, dan C kecil P kecil. Langsung kita silang-silangkan saja ya. Untuk kotak pertama atau tabel pertama kita silangkan antara C besar P besar dengan C besar P besar. Sehingga hasil dari persilangannya adalah C besar P besar, P besar. Karena di sini ada gen C dominan dan gen P dominan, maka warna yang muncul adalah warna ungu. Kita lanjut ke tabel kedua. Ya, di sini ada yang akan kita silangkan adalah gen C besar P besar dengan gen C kecil P besar. Nah, C besar C kecil kita tulis di sini C besar C kecil, kemudian ada P besar P besar, maka kita tulis P besar P besar. Nah, karena juga di sini ada gen dominan C besar dan P besar, maka warna yang terbentuk adalah warna ungu. Untuk tabel ketiga. Tabel ketiga ini yang akan kita silangkan adalah antara C besar dengan P besar dengan C besar P kecil. C besar kita tulis C besar C besar, P besar P kecil tulis P besar P kecil. Ada C besar, ada P besar, maka warna yang terbentuk adalah ungu. Selanjutnya, tabel keempat ada warna ungu. Hasil ungu ini adalah persilangan antara C besar P besar dengan C kecil P kecil. Sehingga C besar C kecil tulis C besar C kecil, P besar P kecil tulis kembali P besar P kecil. Ada gen C besar, ada gen dominan P besar, maka warna yang terbentuk adalah ungu. Demikian seterusnya ya, sampai di tabel nomor 16. Yang ini, tabel nomor 16. Coba kita lihat di sini ada C besar P kecil ada C kecil P kecil dengan C kecil P kecil. Maka di sini C kecil P kecil P kecil. Tidak ada gen dominan di sini ya. Semuanya resesif sehingga warna yang terbentuk adalah putih. Atau kita lihat di tabel nomor 15 yang ini. Ini disilangkan antara gamet C kecil P kecil dengan C besar P kecil. Didapat C besar C kecil P kecil.
Di sini ada gen dominan C besar tetapi tidak ada gen dominan P besar. Sehingga warna yang terbentuk adalah putih. Bisa dipahami ya? Perhatikan kembali cara menentukan fenotipnya. Di tabel pertama, ini ada C besar, P besar, maka warnanya ungu. Tabel kedua, C besar, P besar, ungu. Tabel ketiga, C besar, P besar, ungu. Tabel keempat, ada C besar, P besar, ungu. Tabel kelima, ada C besar, ada P besar, ungu. Tabel keenam, di sini P besar, gen dominan, P besar berdiri sendiri, tidak ada pasangan gen dominan lainnya. Artinya di sini C-nya C kecil. Karena dia berdiri sendiri, maka warnanya putih. Selanjutnya, di sini ada C besar, P besar, ungu. Di sini gen P besar juga berdiri sendiri, tidak ada gen dominan lainnya, maka warna yang terbentuk adalah putih. Lalu tabel ke-9 ya, kotak ke-9 di sini ada C besar, P besar, warna yang terbentuk ungu. Tabel ke-10 C besar, P besar, warna terbentuk ungu. Tabel ke-11 di sini ada C besar tapi C besarnya berdiri sendiri. Tidak ada P besar. Karena berdiri sendiri maka warna yang terbentuk adalah putih. Lalu tabel atau kotak nomor 13. Ada C besar tetapi pasangan gen dominan lainnya tidak ada, maka warna terbentuk putih. Tabel selanjutnya, kotak selanjutnya di sini ada C besar, P besar, muncul ungu. Selanjutnya di sini ada C kecil, P besar, berdiri sendiri, gen dominannya tidak ada pasangan gen dominan lain, maka warna yang terbentuk putih. Selanjutnya ada C besar, kemudian P-nya P kecil di sini, tidak ada pasangannya, maka yang terbentuk putih. Demikian juga dengan kotak terakhir. Di sini tidak ada gen dominan sama sekali, maka warna yang terbentuk adalah putih. Jadi, berdasarkan dari tabel kita dapat menentukan rasio fenotipnya. Bisa kita hitung di sini ya, ungunya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ungunya ada 9. Kita hitung putihnya. Putihnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi putihnya ada 7. Berarti untuk sifat gen komplementer adalah persilangan dengan hasil rasio fenotipnya adalah ungu banding putih, yaitu 9 banding 7. Perbandingan 9 banding 7 ini tadi, ini merupakan hasil dari hukum dasar Mendel yang 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berarti di sini ada 9 banding 3 tambah 3 tambah 1. Sehingga jadinya 9 banding 7. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.